lagi di YouTube channel aku Yohana Lestarian UA. Hari ini aku kebetulan lagi sama dokter yang paling cantik ini. Ini dokter namanya Dokter Grace dan dia ada punya klinik. Kliniknya namanya apa? Sesan Klinik. Sesan Klinik. Jadi buat teman-teman yang mau botok atau mau bikin pitetan mata atau mau bikin apa lagi ya? Mau bikin filler, tarik benang. Nah, tuh ya bisa tarik benang, mau bikin filler. Nah, langsung cari dokter ini karena aku melihat hasilnya itu luar biasa dan sekarang aku mau make upin dia. Nah, teman-teman tetap ikutin aku ya. Check it out. Pertama-tama teman-teman aku semprot dulu pakai mix and fix dari Makeup Forever. Setelah itu aku tap-tap dan selanjutnya karena ada beberapa jerawat kecil-kecil, jadi aku kasih warna oranye dari Dermacolor, yaitu dari Crayolan ya teman-teman ya. Aku ratain supaya tercover aja. Nah selanjutnya aku kasih juga dari Crayolan juga, yaitu shading. Shadingnya aku ambil yang negro, yang stick ya. Aku ratain di pinggiran mukanya. Nah, kalau sudah rata, selanjutnya saya pakai foundation. Foundation aku pakai beberapa foundation. Aku pakai juga yang stick dari Crayolan juga. Aku pakai juga Makeup Forever dan aku juga pakai juga Naturator. Semua aku aduk di dalam mukanya langsung. Jadi kali ini aku nggak mixing dulu, tapi aku langsung mixing ke mukanya langsung supaya saya langsung tahu warnanya itu seberapa tebal dan seberapa cerahnya yang aku tuh mau pakai. Jadi ini aku langsung oles-oles, langsung pakai spons ya. Saya oles-oles, saya ratain di seluruh mukanya. Kalau mukanya itu sudah cantik teman-teman, itu kita tuh make up nggak perlu yang terlalu strong atau terlalu ribet. Sebetulnya simple-simple aja tuh mukanya sudah pasti sudah glowing. Nah kita ratain semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Di bawah matanya juga kita juga inget-inget juga. Kadang juga kita sebagai makeup artist tuh juga suka nggak rata ya. Kalau nggak rata itu nanti belentang-belentong dan itu biasanya efeknya kalau sudah 2-3 jam. Nah kalau kita sudah merasa kayaknya sudah cukup ya cukup nggak apa-apa, tapi karena saya merasa ini masih kurang tebel gitu ya, karena dia mau photoshoot ya saya tambahin lagi. Jadi sebetulnya untuk mengadukan foundation itu bebas-bebas aja teman-teman ya, mau sedikit atau mau banyak itu sebetulnya tergantung kita. Nah yang terpenting itu rapi ya, semua rapi, pastikan jangan sampai di anak-anak rambut itu kena juga foundation. Nah selanjutnya saya pakai bedak dari Crayolan juga, anti shine. Nah anti shine ini juga warnanya putih, jadi dia itu bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Terus selanjutnya saya pakai juga dari Makeup Forever yang Twicknya. Saya suka juga ini bisa pakai Twicknya Makeup Forever. Saya pakai kuas kali ini. Jadi supaya apa? Supaya tidak nampak terlalu tebal. Jadi kalau pakai kuas itu dia lebih jatuhnya itu lebih halus. Terus saya tambahin lagi pakai bedak MAC yang apa tuh yang penutupnya ya, terakhirnya tuh saya pakai bedak MAC. Nah ini saya uwer-uwer juga ke seluruh mukanya supaya apa, jadi pemakaian bedak itu kita bebas supaya kita ya lebih apa ya, lebih cerah aja. Jadi setelah lebih cerah ya kita melihat make upnya itu lebih bagus. Nah selanjutnya saya rapiin alisnya ada bulu-bulunya yang jerawut-jerawut gitu ya, jadi saya rapiin. Terus saya finishing juga saya pakai dari Benefit. Jadi apa itu untuk supaya mukanya itu lebih glowing, dan ini saya pakai kuas teman-teman. Nah itu kelihatan kan dari pipinya sudah mulai kelihatan glowing. Kalau masih muda itu sebetulnya make up itu mudah dan gampang. Dan selanjutnya saya kerjain juga saya saya bikin eyeliner yang dalam itu saya pakai Pixi, karena Pixi ini bagus juga karena dia itu enggak luntur teman-teman ya. Kalau klien kita nangis dia enggak luntur. Dan selanjutnya saya bikin shading tadi shading luar, sekarang shading dalam. Kebalik, tadi shading dalam dan sekarang shading luar. Shading luarnya saya pakai dari Benefit karena mukanya itu dia terlalu ya sudah putih gitu ya. Jadi saya harus pakai shading jangan yang terlalu strong teman-teman ya. Nah ini saya rapiin supaya mukanya itu proporsionalnya itu dapet. Nah terus selanjutnya saya pakai juga highlighter di bagian tengah hidungnya ya. Terus untuk yang samping kanan kirinya saya pakai juga dari Benefit dan itu saya pakai tangan aja.
Dan saya rapiin kanan kirinya supaya hidungnya mancung teman-teman ya. Gunanya shading itu untuk bikin hidung itu mancung, bukan bikin hidungnya itu gendut gitu ya. Nah selanjutnya tadi saya pakai eyeliner dalam, sekarang saya pakai eyeliner luar. Eyeliner luar saya pakai dari Maybelline yang warnanya kuning. Nah kenapa saya pakai yang itu, karena dia lebih lincip. Kalau lebih lincip itu jadi saya pemakainya itu lebih gampang dan lebih rapi gitu ya teman-teman ya. Nah itu rapiin untuk kanan kirinya, karena biasanya mata orang itu makanan kirinya beda. Selanjutnya teman-teman, saya selalu favorit banget sama IQ Eyelashes. IQ Eyelashes ini langsung ngok, langsung mukanya bagus, dan untuk segala macam jenis mata itu gampang banget diaplikasikannya. Dan selain itu juga IQ Eyelashes ini bisa dipakai 30 kali. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa pakai bulu mata, wow coba deh, pasti ketagihan banget. Dan langsung cari IG-nya IQ Eyelashes dan cari minta sama orangnya untuk bantu pilihin, karena dia akan memilihkan yang terbaik. Dan selanjutnya saya pakai bawah matanya itu saya pakai eyeshadow ya teman-teman ya. Nah selanjutnya juga saya pakai Magic Scott dari IQ Eyelashes teman-teman ya. Nah ini juga magic banget karena mata itu langsung ngok gitu ya, langsung bagus. Selanjutnya saya rapiin pakai eyeshadow yang warna hitam untuk di bagian eyelinernya teman-teman ya. Nah ini sudah mulai kelihatan cantiknya klien kita. Basically sudah cantik, jadi make upnya jangan terlalu strong supaya make upnya tuh lebih natural dan lebih kelihatan elegan. Dan selanjutnya saya pakai eyeshadow cuman tipis-tipis aja dan saya rapiin pakai kuas teman-teman ya. Tuh sudah mulai kelihatan kan teman-teman kecantikan dari klien kita ini. Nah ini kalau kita itu udah make upin klien-klien yang cantik, nah kalian itu jangan terlalu make upnya itu terlalu aneh-aneh. Make upnya simple aja supaya kecantikannya itu keluar teman-teman ya. Nah selanjutnya saya bikin alis, dan alisnya ini sudah bagus sebetulnya, jadi saya tinggal bikin bingkainya. Selanjutnya kita harus samain ya, kanan kiri itu alis selalu memang beda, jadi pelan-pelan harus sabar. Saya pakai Kiko untuk bikin bingkainya teman-teman ya. Bingkainya itu saya bikin pakai Kiko. Nah selanjutnya baru nanti kita isi teman-teman. Nah ini kita rapiin karena sebetulnya alisnya sudah bagus, jadi bikinnya juga nggak terlalu sulit ya. Kalau sudah terbingkai, sudah bagus, itu sebetulnya kita sebagai makeup artist itu gampang sekali, jadi nggak begitu susah teman-teman ya. Nah setelah itu kita rapiin pakai kuas. Nah bagian depan itu jangan terlalu strong ya teman-teman. Ini saya pakai dari Sephora supaya hasilnya itu lebih kalem gitu ya. Nah karena kan sudah cantik, jadi jangan yang terlalu strong seperti saya tadi berkali-kali bilang. Nah ini sudah jadi nih teman-teman ya, kita tinggal merapikan sebetulnya. Jadi kalau make up ini begini tuh enak banget karena simple, dan karena mukanya sudah oke, semuanya sudah proporsional, itu sebetulnya gampang banget. Tinggal kita sikat-sikat alisnya dan kita concealer untuk apa itu namanya yang jabrut-jabrut gitu ya teman-teman. Sekarang saya pakai shading lagi dari luarnya. Nah yang di pipinya teman-teman ya. Nah ini saya pakai shading dari Makeover. Nah Makeover ini warnanya cukup strong, dan karena saya mau sedikit bikin muka make up-nya ini sedikit tanning, jadi juga rada-rada coklat, jadi jangan terlalu pink ya. Ini saya pakai blush on-nya juga dari Crayola juga. Terus saya rapiin semuanya, tinggal rapi-rapiin aja karena sebetulnya sudah selesai. Make up-nya gampang kan teman-teman. Kalau kita punya klien cantik itu nggak susah kan. Nah ini sekarang hasil dari make up aku tuh sudah tinggal teman-teman itu tinggal coba dan tinggal sekarang selesaikan pakai lipstiknya. Lipstiknya saya pakai dari Ivan Gunawan Kosmetik teman-teman. Ini teman-teman before dan afternya. Nah teman-teman, aku percaya teman-teman bisa mempraktekkan lebih bagus dari yang aku bagikan ke kalian. Selamat mencoba. Halo teman-teman, kita tadi sudah make upin Dr. Grace. Nah, Dr. Grace ini merupakan salah satu dokter yang ada di klinik Sesar. Nah, di klinik Sesar ini teman-teman itu sudah ada botox, ada juga tarik benang, ada bikin lipetan, juga ada bikin filler dan lain-lain teman-teman. Nah kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih tentang botox aja ya teman-teman ya. Ini khususnya buat ibu-ibu dan buat mama-mama yang sudah mulai menginjak umur-umur yang sudah mulai kelihatan celot-celot itu ya.
sudah kerut-kerut, sudah mulai ada yang kurut. Nah, kita penasaran kalau botok itu sebetulnya mulai boleh dipakai ke kita itu apa sih dok? Kapan sih dok? Sebenarnya botok itu bisa dimulai saat kita mulai berasa membutuhkan itu. Contohnya pada saat kerutan sudah muncul, biasanya kerutannya munculnya di dahi, di samping mata, dan biasanya pipi kita kalau terlalu cabi itu bisa itu? Iya, itu bisa buat ngirusin juga. Jadi sebenarnya nggak ada batasan usia juga sih untuk memulai botok. Nah, menurut dokter nih, berbahaya nggak sih untuk botok itu? Botok itu aman banget. Oh, aman ya dok? Aman banget. Oh, Tapi harus dikerjakan oleh orang yang memang sudah berpengalaman. Oke. Nggak boleh sembarangan juga ya. Kalau orangnya sendiri memang aman. Oh, jadi aman gitu ya, dengar itu aman. Tapi harus dikerjakan dengan Dokter yang berpengalaman. Jadi harus hati-hati ya teman-teman dari ibu yang kalau mau botok harus benar-benar pilih-pilih yang benar-benar dokternya aman. Boleh salah satunya pilih dokter Grace ya. Jadi ternyata kalau kita mau botok harus benar-benar dikerjakan dengan dokter yang benar-benar dokter ya dok. Jadi bukan yang maksudnya kan mungkin ada di salon atau apa gitu ya dokter itu nggak boleh. Boleh, harus dokter yang memang sertifikatnya ada surat izin praktek. Oh tuh ada surat izin prakteknya teman-teman. Jadi ingat-ingat ya, jangan asal botok-botok nanti bukan jadi cantik malah jadi kacau ya. Nah terus apa tuh namanya dokter sendiri juga pakai botok juga nggak? Iya dong, jelas. Oh, ternyata dokter sendiri juga pakai lah ini asik nih ya. Kadang dokter itu pakai nggak apa ya, dia mau bikinin botok tapi belum tentu pakai botok ya. Tapi kalau dokter pakai ya. Iya dong, biar kelihatan cantik. Oh, ternyata biar kelihatan cantik. Kelihatannya di mana sih dok yang dibotok buat dokter ini? Kalau saya botoknya di area dahi, karena kan mungkin kita sering begini nggak sadar. Nah itu lama-lama kan nanti dia bergaris. Nah sebelum garisnya jadi permanen, saya botok dulu, jadi akhirnya garisnya jadi sedikit. Oh iya betul. Jadi waktu ini kelihatannya cuma sedikit banget. Jadi kelihatannya masih natural. Oh, nah itu bertahan sampai berapa lama sih dok? Botok biasanya bisa sampai 6 bulan. Oh, oke. Terus itu boleh dilakukan berulang-ulang kali? Boleh. Nggak ada efek Nggak samping? ada efek samping sama sekali, nggak ada efek samping. Oh, tuh nggak ada efek samping teman-teman ya. Nah, jadi kita boleh diulang-ulang sampai ya kalian merasa. Tadi saya sempat dilihatin sama dokter ya, temennya dokter itu. Ternyata kalau botok itu setelah selesai 6 bulan gitu ya, tapi dia masih kelihatan natural ya dok. Nggak yang sampai signifikan jelek gitu. Dia tidak akan kembali seperti semula, malah bahkan bisa mengurangi. Jadi botok kalian tuh agak berkurang daripada yang sebelumnya, walaupun sudah 6 bulan. Makanya kalau bisa kita botok sebelum kerutan itu parah gitu. Oh, kalau udah parah Mungkin bisa. oh suntikannya mungkin lebih Nah, lebih bisa. Oh, oke. Jadi lebih tepat pokoknya untuk orang-orang yang sudah nggak menentukan umur ya, tapi untuk orang-orang yang sudah mulai merasa bahwa kerutan sudah mulai keluar, terus mungkin smile-nya udah mulai nampak, terus kerutan di mata sudah mulai kelihatan. Jadi sebelum parah langsung harus cepet-cepet cari dokter Grace ya. Jadi teman-teman sampai di sini kita bincang-bincangnya dan tetap cari IG-nya, cari itu kliniknya, langsung cari dokter Grace. Oke teman-teman, bincang-bincang kita sampai di sini dulu. Tapi kita perlu tahu teman-teman, klinik ini ada di mana aja dok? Cabang kita ada 3 di Gandaria, di Kelapa Gading, dan di Cengkareng. Oh di Cengkareng ada, saya ada di daerah barat ya dok. Ya. Oke, ya teman-teman oke, sampai ketemu nanti teman-teman boleh ya langsung lihat di bawah ini, nanti ada keterangan di bawah ini kalau teman-teman mau carilah dokter Grace dan cari alamatnya ada di bawah ini. Sampai ketemu.